A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian. Kemarin saya membaca kitab Al-Barzanji ini pada at-tilil pertama. Ini pada bacaan 01, ini bacaan 02, at-tilil yang kedua, tapi bagian yang pertama. Kita akan mulai. Kalian anak-anakku insya Allah masih beberapa bagian dari teks ini masih ada hafal atau bisa rengang-rengang. Kalau begitu kita bisa membaca bersama. Sebelum itu kita kirim Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu kirim Fatihah untuk Ja'far Al-Barzanji, penulis kitab Maulid ini. Ila hadnabil mustafa Muhammad bin Abdillahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa limasyayikhina wa li jami'i talamidatina wa tatayyan. Wa nakhussu khususan ila ruh muallif hadzal kitab Imam Al-Barzanji rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa limasyayikhina wa li jami'i talamidina wa tatayyan. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ba'du faqul wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumidat khisaluhu saniyah ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manafi wasmuhul Mughiratul ladzi tamal irtiqa'u li'ulya. Ini satu qiraat membaca yantami, kadang dibaca yuntama. Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manafi wasmuhul Mughiratul ladzi tama wasmuhul Mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u li'ulya. Ibni Qusay wasmuhu Mujammi' summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah ila an a'adahu Allahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima. Ibni Kilab wasmuhu Hakim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsibul butun Quraisyah wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyah.
وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته وموتما فأعظم به من نقدي تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المتقى نسب تحسب العلا بخلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية وأورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصيبهم ماره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم Attirillahumma Attir semoga engkau ya Allah atir mugi mangiaken panjenengan Allahumma qabrahu ing kubure Kanjeng Nabi Muhammad al-Karim kang mulya bi arfin kelawan bebauan keharuman syadiin yang semerbak min sholatin arupi sholawat wa taslimin lan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ba'du lan iku sakwise pembukaan muqaddimah yang terdiri dari basmalah, hamdalah, sholawat dan khawqala fa aqulu mongkon noli dawuh ngucap sapa ingsun Al-Barzanji huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku sayyiduna
iku sayyiduna bendara kita, iku sayyiduna bendara kita Muhammad, jenenge asmane Muhammad ibnu Abdillah kang dadi putra kakunge Syekh Abdullah ibni Abdul Muttalib kang dadi putrane Syekh Abdul Muttalib. Wasmuhu lan utawi asmane Abdul Muttalib iku Syaibatul Hamdi, Syaibatul Hamdi. Humidat kang pinuji apa hisoluhu pira-pira perkarane, pira-pira tindak tanduke Abdul Muttalib as-saniyatu kang luhur. Wa ba'du, dimulailah kisah sejarah tentang Kanjeng Nabi Muhammad pada bagian yang kedua ini dengan menyebutkan, mengurutkan siapa beliau dari sisi keturunan, dari sisi genealogi. Huwa utai Kanjeng Nabi Muhammad iku sayyiduna Muhammad, iku sayyiduna pendoro kita Muhammad kang asmane Kanjeng Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu konon dipilihkan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya. Mengapa kakeknya yang memberi nama? Karena Kanjeng Nabi Muhammad lahir sudah tidak ada lagi ayahanda Syekh Abdullah. Muhammad bin Abdillah. Abdullah itu putranya Abdul Muttalib. Abdullah itu, ini menarik karena tidak terlalu banyak kisah tentang ramanya, tentang ayahanda beliau Kanjeng Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak beberapa diantaranya. Ada Abdullah, ada siapa lagi? Oke, kok malah kelalen. Ya sudah, nggak apa-apa. Suatu ketika Syekh Abdul Muttalib ini mendapatkan mimpi bahwa dia harus menyembelih, mengorbankan harta yang paling dicintainya. Lalu datanglah masanya ketika dia kemudian mulai gundah gulana. Karena gundah gulana lalu kemudian dia menyembelih seekor kambing. Tapi kisah ini kisahnya Abdul Muttalib. Tetapi sangat berkaitan kisah tentang Said Abdullah. Said Abdullah itu satu di antara putra Syekh Abdul Muttalib yang menurut Ibnul Athir julukan yaitu Abu Qusam. Abu Qusam yaitu satu di antara nama Kanjeng Nabi Muhammad. Nama yang agak tidak terkenal karena ada Abu Thohir, Abu Qasim, tapi Abu Qusam atau Qusam itu namanya Sayyidina Nabi Muhammad itu tidak begitu terkenal. Padahal Qusam itu sendiri artinya orang yang suka memberi, orang yang murah hati. Abdullah juga nggak tahu bagaimana sejak saat itu sudah sering dipanggil dengan Abu Muhammad atau wakila Abu Ahmad, sehingga kadang disebut Abu Muhammad, kadang Abu Ahmad.
Tapi yang paling menarik dari sisi kisah tentang Abdullah adalah dia juga disebut Az-Zabih. Az-Zabih itu orang yang disembelih. Karena suatu ketika Abdul Muthalib itu ketika dia akan menggali sumur Zam-Zam itu lalu dicegah oleh orang-orang Quraisy. Bukan hanya dicegah, bahkan diserang. Sehingga siapa yang menyerang itu orang-orang Quraisy. Tapi disebutkan sufahauhum. Jadi bukan para pemimpin Quraisy tetapi sufahauhum. Sufahaum itu? Sufahum itu ya orang-orang bodohnya, tapi kalau bahasa letterleknya orang-orang bodohnya orang-orang Quraisy. Pada saat itu Said Abdul Muthalib nggak punya anak, hanya baru satu, yaitu Al-Haris. Lalu kemudian dia bernazar. Dia mengatakan, la in ja'a lahu asyratu banin wasoru lahu a'wanan la yazbahanna ahadahum kurbanan lillahi ta'ala. Jadi Abdul Muthalib itu, kalau saya punya anak 20 orang laki-laki, tentu saja dia mengharapkan 20 orang laki-laki itu. Mengapa? Karena ini jumlah yang banyak supaya bisa membantu saya menghadapi orang-orang Quraisy. Karena Abdul Muthalib itu adalah orang yang sudah mendapatkan kehormatan, status yang luar biasa penting dengan dipegangnya privilege dia menguasai bukan hanya kota Mekah tetapi juga Masjidil Haram, Baitul Atiq, menguasai Ka'bah. Dia yang menjadi penanggung jawab terhadap seluk-beluk tentang Ka'bah. Sehingga tentu saja goncangan dan hambatan serangan itu tidak mudah dihadapi. Sehingga dia pikir, kalau saya punya anak saya cuma satu, siapa lagi yang akan membela saya? Ya Tuhan, jika Engkau berikan aku 20 anak laki-laki, banin. Jadi memang minta anak laki-laki, asyrah atau 10 anak laki-laki. Maaf, sejak tadi saya bilang 20. Ada 10 anak laki-laki. Dan mereka akan menjadi pembela saya, maka saya akan korbankan satu untuk Engkau. Ini nazar. Nazar itu sumpah. Nazar itu sumpah, dan sumpah itu akhirnya kita bisa belajar dari sini bahwa sumpah itu tidak main-main. Sumpah itu adalah situasi sakral di mana satu individu makhluk itu berkomunikasi langsung dan khitabnya itu, mukhatabnya itu langsung pada Tuhan. Jadi jangan pernah main-main dengan nazar. Dan nazar itu bukan hanya milik umat Islam. Sebelum Islam nazar biasa. Tidak, di bahasa Jawa juga ada nazar. Nazar itu lalu di dalam bahasa Jawa menjadi nyadran itu. Nyadran itu kalau kamu digeser sedikit aja ke daerah Pantura ke barat, daerah Tegal, daerah Cirebon, Brebes, namanya bukan nyadran, bukan pakai n, nyo, tapi pakai n, nadran. Nadran. Jadi nadran itu dari kata nazaran, jadi nadaran lalu menjadi nadran. Nadaran itu makanya bentuknya di dalam tradisi orang-orang Pantura itu, nadaran itu sesungguhnya ungkapan rasa syukur terhadap apa yang sudah mereka peroleh sepanjang tahun itu, sehingga nadran itu adalah setahun sekali. Ya bukan salah saya lalu kemudian tiba-tiba ke
dari Pantura Barat ke Pantura, bergeser ke tengah, bergeser ke timur, itu lalu menjadi nyadran, lalu nyadran itu lalu bentuknya menjadi ziarah kubur ke orang tua gitu. Kalau saya sebagai linguis maka melihatnya nadran itu dari kata nadaran, jadi acara untuk menuntaskan nadar. Oleh karena itu berisi adalah persembahan. Persembahan itu dalam bahasa mereka disebut sesajen. Saya masih mengalami bahwa mereka menyembelih kerbau dan kepalanya betul-betul diarak ke tengah lautan dengan perahu yang dihias hanya untuk menceburkan kepala dia. Dan itu bentuk syukur itu. Saya tidak membicarakan soal akidah di sini. Saya sedang membicarakan soal nadar, bahwa nazar itu adalah milik umat manusia dimanapun yang sedang berada di dalam situasi transenden, situasi yang mu'allak dengan Tuhan, sehingga dia tentu saja mengucapkan nazar itu ketika di dalam situasi-situasi yang penting, yang betul-betul dia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa saya ajak bicara kecuali Tuhan, sehingga melibatkan Tuhan secara langsung. Tuhan, jika Engkau berikan aku 10 anak laki-laki, maka aku korbankan untukmu 1 di antara mereka. Apakah Anda pernah mendengar kisah ini? Kalau tidak, kalau belum pernah, maka saya juga agak menarik juga di sini, agak tertarik bahwa jangan-jangan Presiden Soekarno itu sudah mendengar cerita ini. Ya, tapi ini hanya mengkait-kaitkan saja. Saya tidak pakai teori, hanya mengkait-kaitkan saja. Jangan-jangan Presiden Soekarno juga tahu cerita ini sehingga dia bilang, beri saya 10 orang pemuda, maka akan aku porak-porandakan dunia, atau guncang, aku akan guncang dunia. Nah, Abdul Muthalib pernah bersumpah seperti itu 15 abad yang lalu. Jadi, beri kami, jika Engkau beri kami, anugerahi kami 10 anak laki-laki, maka akan aku persembahkan kepadamu. Jadi aku korban itu dari kata Arab, kurbanan, dari kurbanan, untuk mengungkapkan rasa syukur. Oke. Dan suatu ketika terjadilah Syekh Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 10. Jadi menjadi 11 dengan Al-Haris. Bingung Abdul Muthalib. Kenapa? Karena semua orang dia kasihi. Dan tentu saja yang paling dikasih adalah Said Abdullah. Karena Abdullah itu ganteng dan memiliki hati yang lembut, luhur, tidak pernah menyakiti orang, dan murah hatinya luar biasa. Sampai kemudian akhirnya dia memutuskan untuk mengganti nazar dia dengan menyembelih kibas. Di dalam bahasa kita kibas itu kambing. Kalau bahasa Jawa wedus apa? Wedus kibas. Wedus gibas, gibasnya dari kibas itu. Lah, siapa nama anak-anak 10 itu? Saya mencatat ini ada Al-Haris, terus ada Az-Zubair, ada Hajjal, ada Doror, ada Quwam wa Abu Lahab, lalu kemudian Al-Abbas wa Hamzah wa Abu Thalib dan Abdullah. Wa Abu Thalib dan Abdullah. Semuanya menyenangkan, semuanya dikasihi, bukan berarti aneh, dimanapun seorang ayah menyayangi semua anaknya. Lalu suatu ketika Abdul Muthalib tidur di dalam Ka'bah
Kita ingat bahwa Abdul Muthalib adalah pemegang kunci Ka'bah, jadi dia bisa masuk Ka'bah kapan saja, bahkan barangkali dia memang hidupnya di sana, jadi pulang sesekali jika ada keperluan di dalam rumah. Wa nama lailatan indal Ka'bah al-mutahharah fara'a fi manamihi qailan yaqulu lahu ya Abdul Muthalib ufi binadzarik. Ditagi. Di dalam mimpi lalu dia datang, ada seseorang lalu dia datang mengatakan kepada dia, ya Abdul Muthalib, ufi binazarik li rabbi hadzal bait. Ufi binazarika li rabbi hadzal bait. Penuhi nazarmu terhadap penguasa, terhadap pemelihara Ka'bah ini. Fastai qadha fazaan. Maka kemudian beranjak, kagetlah dia, terjaga, lalu kemudian dia memerintahkan orang menyembelih kibas. Lalu kemudian setelah disembelih, dia bagikan kibas itu, makanan itu kepada kaum fakir, kaum miskin. Selesai itu, ya merasa nyaman. Tetapi hari itu dilalui dengan tidak ada apa-apa. Tetapi pada saat malam hari dia tidur tidak mendapatkan isyarat apa-apa. Setelah tidur lalu dia bermimpi lagi, didatangin lagi oleh orang yang tadi. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa kamu harus berkorban sesuatu yang lebih besar dari itu, lebih besar dari kibas. Qarib mahu akbar. Korbankan yang lebih besar dari itu. Mahu akbar min zalika fastaiqadha min naumihi wa qarraba thawran. Lalu kemudian dia menyembelih thawr, sapi betina. Oh, sapi jantan thawr. Summa nama faru'an qarraba mahu akbar min zalika fantaba wa qarraba jamalan. Lalu kemudian datang lagi, mimpi lagi, datangi lagi, ditagih lagi yang lebih besar lagi. Lalu akhirnya dia menyembelih onta dan terus sesembelihan itu dia bagikan kepada orang-orang miskin. Lalu akhirnya tetap masih ditagih, setiap kali sudah berkorban akhirnya gelisah lagi karena sudah ditagih berkali-kali, sehingga dia juga masih mengira atau menduga nanti saya akan ditagih apa ini. Ternyata kamu harus mengorbankan salah satu dari anakmu yang paling kamu cintai, dan itu nantinya adalah Sayyid Abdullah, ramane Kanjeng Nabi. Saya potong dulu ceritanya sampai di sini. Itulah kenapa, karena nanti mungkin besok pertemuan atau pembacaan berikutnya saya akan menegaskan di sini, sehingga disinilah nanti kisahnya sampai kepada Sayyid Abdullah yang akhirnya terpilih. Bukan terpilih sih pada saat itu, seperti diundi kok, seperti diundi. Lalu akhirnya Sayyid Abdullah yang diputuskan untuk disembelih. Itulah mengapa Sayyid Abdullah juga disebut Az-Zabih. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammadnya itu lalu mengatakan bahwa ana bainaz zabihaini. Jadi saya ini adalah keturunan dua orang zabih, dua orang yang disembelih. Satu Sayyidina Nabiullah Ismail alaihi salam bin Ibrahim, dan yang kedua Abdullah bin Abdul Muthalib. Dua-duanya az-zabih, sehingga disebut ana bainaz zabihaini. Jadi Sayyid Abdullah itu memang agak tidak terlalu